Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, tidak ada yang kebetulan. Apa yang terjadi hari-hari ini, yang terjadi dengan kita di Madinah, juga yang terjadi di Mekah ini, semuanya sudah sejak dulu Allah rencanakan. Banyak kejadian-kejadian yang seharusnya membuat kita lebih dewasa dalam melihat sesuatu. Ada yang merasa gembira sekali, tapi sesaat. Ada yang merasa begitu sulit, panjang. Ada yang merasa biasa saja. Kesemuanya Allah hadirkan. Rasa biasa, rasa sedih, rasa sulit, rasa kurang mantep, kurang yakin dengan ibadahnya, kurang puas. Semua rasa itu dihadirkan oleh Allah agar kita lebih kenal dengan Allah. Mungkin fisik kita sudah lelah sekali. Kita bersemangat 4 kali umroh dari Indonesia. Kita bersemangat untuk ke Gua Hira. Kita bahkan merencanakan banyak hal. Di kota Madinah kita ingin tahajud qaul setiap malam. Tapi betapapun kita merencanakan sesuatu, maka percayalah bahwa manusia al-insanu mujibun bil ikhtiyar, wallahu yuqaddiru may yasha. Manusia itu hanya dituntut ikhtiar. Dia tidak berhak dengan hasil. Tidak ada haknya untuk mendikte hasil. Apapun yang kita rencanakan nanti ketika pulang, belajarlah dari kejadian-kejadian kita selama umroh. Tidak akan pernah kita menuntut hasil dari jerih payah kita. Suatu hari ada seorang ahli ibadah, kana naharuhu shaim. Dulu siang sepanjang siangnya adalah puasa baginya. Walayaluhu qaim. Dan malamnya selalu bangun, setiap hari beribadah luar biasa. Setiap dia melihat dunia, dia tahan keinginannya. Setiap dia melihat kenikmatan dunia, dia tahan. Dia bilang, saya ingin seperti seorang pelari, saya ingin menang dan mendapat kemenangan surga dari Allah SWT. Lalu tibalah kematiannya, dan di antara pintu surga dan neraka, jelaslah malaikat Ridwan menariknya untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi oleh Allah di stop. Wahai malaikat Ridwan, jangan kau masukkan orang itu. Kana naharuhu shaim wa layaluhu qaim. Ahli ibadah luar biasa yang setiap siang berpuasa sepanjang hari dan malamnya adalah beribadah. Apa yang dikatakan Allah, kau tidak akan pernah bisa masuk surgaku karena amalan-amalan dan ibadahmu. Ya Rabb, kata dia, saya sudah setiap hari menyembahmu. Saya sudah setiap hari melaksanakan perintahmu. Saya setiap malam bangun pagi untuk
memuji dan bermunajat, bersujud ke hadirat-Mu. Biarkan aku masuk ke dalam surga-Mu atas apa yang aku perjuangkan seperti seorang pelari yang berlatih setiap hari. Kata Allah, tidak aku izinkan kau masuk ke dalam surgaku karena usahamu beribadah kepadaku. Tapi jika kau ingin masuk ke dalam surgaku, udkhul jannati birahmati, kata Allah, kau boleh masuk ke dalam surgaku bukan karena amalmu, tapi karena rahmatku, karena kasih sayangku. Maka sebesar apapun lamanya kita berjalan, lamanya kita di Masjid Nabawi, lamanya kita di Masjidil Haram, dengan hitungan-hitungan ratusan ribu yang dihitung oleh kita semua hari-hari ini, di mata Allah tidak akan ada gunanya selama rahmat Allah tidak bersama kita. Maka hatinya juga harus ikut tawaf, hatinya juga harus ikut merendah, hatinya juga harus ikut khusyuk. Yang bergerak jangan hanya fisik kita saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Bukankah kita di kajian Haqaiqut Tasawuf selalu diingatkan oleh guru-guru kita, ingatlah bahwa Tuhanmu tidak akan pernah melihat dan menilai bajumu, tubuhmu, omonganmu, gerakanmu, ketipan matamu, sujudmu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat, yang Allah hitung, yang Allah lihat adalah isyarat hatimu. Bagaimana kau melihat gurumu yang sedang sakit, sedangkan kau asyik beribadah di dalam masjid? Bagaimana kau melihat tetanggamu yang sedang hilang, susah, sedangkan kau bergembira sendiri dengan keluarga? Maka kualitas hati kita diuji. Kita berangkat umroh dengan persaudaraan yang luar biasa. Di sini kita diuji kualitas keimanan kita. Bukankah keimanan itu seharusnya membuat manusia semakin empati terhadap orang lain? Bukankah ibadah-ibadah kita seharusnya membuat kita lebih welas asih kepada orang lain? Bagaimana mungkin kita berangkat ke haram, berangkat ke masjid, sedangkan ada saudara kita yang belum makan misalnya? Maka merendahlah di hadapan Allah. Tawadhu takun kan najmi la halinadir. Jika kau terus merendah di hadapan Allah, kata Ibnu Athaillah Sakandari, letakkan dirimu jauh di tenggelamnya lumpur, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, pulang akan ditagih oleh jamaah. Bapak Ibu pulang beberapa 2 hari ini, besok kita akan pulang. Anda semua akan ditagih perubahan sikap dari masyarakat sekitar kita. Kepalanya sudah dicukur, yang ditunggu perubahannya. Seberapa sabar kita berikhtiar dan seberapa sabar kita menerima apa yang Allah takdirkan dari hasil ikhtiar kita. Kita sudah jauh-jauh hari merencanakan, mulai dari hotel Pullman, mulai dari tahajud call setiap hari. Tapi memang takdir itu bukan kita yang tentukan. Tanah haram harusnya membuat kita belajar banyak hal. Tanah-tanah suci di sini harusnya membuat kita banyak belajar.
Yang pertama, untuk bisa bersabar dalam ikhtiar. Sabarlah kalau sedang berikhtiar. Ada satu dua yang sulit kita kerjakan, jangan putus asa. Kalau memang kita harus berhenti, berhentilah. Berhenti saja. Suatu saat nanti lanjutkan perjalanan itu lagi. Sabar kalau berikhtiar. Berikhtiarlah yang sabar, dan sabarlah berikhtiar. Yang kedua mengajarkan kita al-ikhlasu fi qabulil qada'i wal qadar. Yang kedua, kita harus ikhlas. Kesemuanya kita harus ikhlas. Kalau sudah diberikan keputusan oleh Allah, tidak ada kalimat yang lebih indah kecuali ikhlas. Maka dari itu, dua hal ini menurut saya penting menjadi catatan kita semuanya. Panjenengan semua beruntung Allah pilih untuk bisa melaksanakan tahajud qaul di kota-kota suci, yang dimana keberkahannya, kemustajabannya tidak diragukan oleh manusia dan seluruh seisi alam. Maka dari itu, hari-hari akhir ini sudah 10 hari kita terus memacu fisik kita. Saya minta hari-hari akhir ini hatinya yang terus diajak bicara, diangen-angen. Terlalu banyak dan terlalu ambisi luar biasa kita menyampaikan hajat-hajat kita. Saya yakin setiap hari kita, yang kita minta adalah yang kita butuhkan. Kapan kita menuruti apa yang Allah inginkan? Setiap hari kita kalau berdoa pasti yang kita butuhkan. Selalu meminta apa yang kita keluhkan. Kadang-kadang dalam waktu yang sama kita lupa untuk mengikuti apa yang Allah inginkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min qalin bila amal. Aqimus salat.